kesempatan untuk beribadah kepadamu, suatu hal yang sungguh menyukakan kami. Turunkanlah ruah roh kebenaran atas kami Bapa, untuk kami mengenal kebenaran-Mu, mengenal Engkau, dan dengan roh-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak-Mu. Haleluya. Berkat Bapa dalam nama Yesus Almasih pencerahan terjadi. Amin. Salam alaikum. Haleluya. Kita datang sini untuk menghadap Bapa kita yang disamai. Kita datang sini untuk memuji dan menyembah Bapa. Oleh sebab itu setiap orang yang datang sini tujuannya untuk menyembah Bapa, menyenangkan hati Bapa, pulang membawa sesuatu yang baru, berkat dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Pada akhir zaman ini saudara-saudara, banyak sekali hal-hal yang kita ini sering bingung. Ini kehendak Tuhan atau bukan? Nah, ini hal yang terjadi karena banyak pendeta juga itu yang mengabarkan kok tidak sesuai kitab suci. Ada juga beberapa gereja, kelompok-kelompok rohani aktif, tapi kok kalau kita lihat di dalam kitab suci nggak cocok. Jadi kita ini di akhir zaman ini menggenapi apa yang diwahyukan oleh Tuhan, bahwa di akhir zaman ini kejahatan semakin banyak, muncul banyak penipu dan penyesat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Itulah yang terjadi. Tapi pada akhir zaman ini juga banyak orang yang dikaruniai Roh Kudus untuk mencari kebenaran. Jadi di akhir zaman ini saudara, ada banyak, nanti semakin dekat dengan penutupan dunia ini, itu kita akan sulit membedakan mana kehendak Bapa atau bukan. Ini kehendak Tuhan atau bukan, ini kehendak Bapa atau bukan. Ya, mana yang kehendak Tuhan? Kita sering bingung. Oleh sebab itu firman Elohim menyatakan bahwa untuk mengenal kehendak Bapa, apa yang dilakukan? Dan Bapa sudah menyediakan itu, yaitu memperbarui pikiran kita, tidak sama dengan dunia ini, tapi serupa dengan firman itu sendiri. Nah, kita baca saudara, kitab Roma pasal 12 ayat 2, satu ayat saja saudara. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan gini saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim dan apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau orang pikirannya tidak mau diperbarui oleh firman Tuhan, maka dia tidak akan tahu kehendak Tuhan. Jadi kunci pertumbuhan satu jemaat Elohim adalah perubahan pikiran. Ketika Yohanes Pembaptis datang, yang diberitakan apa? Luruskanlah jalan. Terus yang lain, bertobatlah, sebab kerajaan Elohim sudah dekat. Bertobatlah, di garis bawah ini. Bertobatan atau bertobat itu artinya, ini perlu dicamkan, perubahan pola pikir, perubahan akal budi, itu namanya bertobat. Mengapa demikian? Pikirannya yang berubah, saudara. Karena semua tindakan orang, apa yang dilakukan orang, diucapkan, itu bersumber dari
pikiran ini, saudara. Oleh sebab itu dari pikiranlah orang menikmati hidup. Saya pernah membaca atau mengikuti seminar dari satu orang ahli medis. Itu mengatakan ini, sudah, bahwa yang paling utama penyebab orang sakit sulit disembuhkan adalah pikiran jahat atau pikiran negatif. Yang kedua adalah stres. Tahu ya stres? STRS, ya, stres. Namanya tekanan, ya, tertekan. Ya. Jadi stres. Dan yang ketiga adalah pola makan yang tidak sehat, dan terakhir pola hidup atau gaya hidup yang sama dengan dunia ini. Itu yang membuat orang sakit, lemah, loyo, mau ibadah pun sulit. Saudara tahu bagaimana pekerjaan pikiran negatif ini energinya berkarya. Kalau pas hari beribadah, saudara tidurnya nyenyak, tubuhnya lelah, meskipun kantongnya tebal, tapi sulit bangun kalau pas jam waktu untuk beribadah. Tapi kalau jam untuk kerja, 6 hari bekerja, itu cepat bangun, saudara. Mengapa? Takut terlambat, takut jalannya penuh. Tapi kalau untuk ibadah, nanti ya. Nah, ini adalah pikiran negatif. Ini yang bikin sakit, saudara. Sakit fisik. Mau umur panjang 120 tahun, taati firman Elohim. Tiap hari saudara seger terus. Tidak ada kata pusing, pegel, ya, inu. Tidak ada kok saya sakit, pusing, mau muntah. Enggak ada. Saya buktikan sendiri. Tidak ada. Hari-hari itu hari-hari yang indah. Hari-hari itu hari-hari yang kebahagiaan, kesejahteraan, saudara. Karena itu Tuhan memerintahkan mengawali. Tuhan memberi contoh muridnya mengawali pagi-pagi dini hari menyendiri. Untuk apa, saudara? Untuk berdoa, memuji dan menyembah Bapa yang di Samayana. Mengapa pagi-pagi? Karena itulah waktu yang utama. Karena kita kan utamakan, siapa yang mengutamakan kerajaan Elohim dan melakukan kebenarannya, semua kebutuhan termasuk sehat ditambahkan oleh Bapa. Ditambahkan. Amin. Dikasih karunia. Jadi seperti inilah. Saya tadi terlambat, saudara. Biasanya doa paginya jam 3, tapi jam setengah 4. Tapi tetap 1 jam sampai setengah 5. Saya muji menyembah, itu saya lakukan tiap hari. Setelah itu apa? Saya juga tahu kondisi fisik ini. Jalan-jalan, saudara. Jalan-jalan sekitar 30 menit. Jalannya jangan cepet-cepet, jangan lambat-lambat, ya. Biasa. Enak, saudara. Saudara yang sering sakit punggung, jalan-jalan sehat. Saudara sering sakit leher, jalan-jalan rutin tiap hari 30 menit, sehat, saudara. Saudara sering pegel pinggang, punggung, leher, tangan, obatnya itu mudah, saudara. Jalan-jalan pagi sekitar 30 menit rutin. Itu sehat, saudara. Jadi nggak perlu obat-obat, sehat. Itu pelihara, makannya banyak buah dan sayur. Ini yang para lansia khususnya, ya, diperbanyak buah dan sayur karena di dalam keduanya itu banyak mengandung antioksidan. Ya, ini kita bersyukur. Ya, saudara-saudara, kita mengenal Bapak itu menginginkan kita mengenal kehendaknya. Mengapa ditekankan di dalam Roma tadi mengenal kehendak Bapa, kehendak Elohim? Mengapa ini ditekankan, saudara? Karena kehendak Elohim ini di akhir zaman pada hari penghakiman itu menjadi kunci untuk menghakimi setiap orang, saudara-saudara.
Saudara harus ingat firman Elohim di dalam Matius atau Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Elohim. Begitu kan? Semua orang Kristen memanggil Tuhan kepada Sang Mesias. Tapi itu bukan jaminan masuk kerajaan Elohim. Makanya para senior rohani dalam ayat 22 itu protes. Kami sudah bernubuat demi namamu. Kami sudah mengusir setan demi namamu. Kami sudah menyembuhkan demi namamu. Kemudian ayat 23, Tuhan menjawab, santai saudara. Hanyalah kamu pembuat kejahatan. Mengapa? Karena yang mereka lakukan sesuai Roma 10 ya, 1 sampai 3 itu dikatakan bergiat seolah-olah untuk Elohim, tapi pada dasarnya bukan. Tahu ya? Seolah-olah untuk Elohim, kegiatannya aktif, tapi hanya untuk melakukan kebenaran mereka sendiri, tradisi dunia, bukan kehendak Bapa. Oleh karena itu saya tekankan, kehendak Bapa itu kunci hidup berkenan di hati Bapa sampai penghadiran nanti. Jadi itulah yang diwahyukan kepada kita. Ternyata Bapak itu memberikan poin-poin. Jadi supaya kita ini tidak tersesat, Bapak memberikan poin di dalam kitab Roma 12 ayat 2 tadi, Matius atau Matius 7 ayat 21, 22, 23. Itu jaminan. Saya tidak bisa khotbah untuk menyenangkan orang-orang, pesanan sponsor, tidak bisa. Saya dulu pernah mau dikasih fasilitas oleh pengusaha kaya, tapi saya harus menyampaikan di YouTube itu khotbah-khotbah yang intinya isinya itu menurut kehendak dia. Jadi saya suruh menguraikan. Oh, dibayar tinggi saudara, kasih fasilitas, semua elektronik dikasih, tapi saya berdoa tolak. Saya tidak mau. Saya hanya mau melayani kebutuhan, kepentingan Bapa yang di sorga. Karena saya ini pelayan Elohim, jadi saya melayani apa yang dimaui Elohim, yaitu menyatakan, memberitakan firman Elohim. Haleluya. Jadi ini perubahan saudara-saudara. Pikiran ini akan bisa berubah kalau diisi oleh firman Elohim. Firman Elohim ada di mana saudara-saudara? Ada di dalam kitab suci bahasa asli kitab itu, yaitu Ibrani. Dan yang kedua, kitab suci dengan terjemahan sesuai atau yang tidak menyimpang dari bahasa aslinya. Itu sumber kebenaran, sumber kehendak Bapa di situ saudara. Dan yang ketiga, Ruach Kudus atau Roh Kudus yang berbicara kepada kita, itu sumber kebenaran. Itu ada kehendak Bapa di situ saudara. Jadi sangat menarik saudara. Dan untuk perubahan inilah firman Tuhan menekankan, jangan sama dengan dunia ini. Nah, orang yang sama dengan dunia ini melakukan kegiatan aktif, tapi dan merasa ini untuk Tuhan, ternyata kok nggak cocok dengan firman Tuhan, kok nggak cocok dengan kitab suci. Berarti bukan itu kebenaran sendiri sesuai dengan Roma pasal 10. Itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Ini memang sulit, tapi inilah yang dimaui Bapa. Dan semua kalau sudah mengerti kehendak Bapa itu akan berubah dalam hidupnya. Jadi kuncinya adalah kalau kita ini mau mengenal kehendak Bapa setelah diterangi firman, kita harus mengambil langkah berubah. Ya, berubah. Tinggalkan Mesir menuju Kanaan.
tumbuh di Kanaan, tinggalkan yang lama, masuk dunia baru dan hidup sesuai habitat di dunia baru. Oleh sebab itu di dalam kitab Efesus, kitab-kitab Titus yang lain itu dikatakan ada ciri manusia baru dan manusia lama. Nah itu kan ada di dalam kitab Efesus ini. Jadi itulah yang terjadi di dalam dunia ini. Nah kalau sudah diterangi itu harus mau berubah. Yang mencuri tidak mencuri lagi, yang menipu tidak menipu lagi, yang suka bikin berita hoax, kebohongan berhenti. Itu adalah bertobat, dan itu perubahan dari dunia kepada yang rohani, yang sesuai dengan Tuhan. Nah jadi nampaknya mudah ya perubahan. Karena itu ketika itu Yesus Tuhan kita katakan, bagaimana pertobatan apa yang harus kami lakukan? Yang mencuri jangan mencuri lagi, yang suka jadi pembunuh bayaran jangan lagi, berhenti. Nah, yang suka membantai orang stop. Yang suka menjadi saksi dusta di pengadilan stop. Itu adalah pertobatan. Yang malas-malas stop. Yang suka minum-minum dan mabuk stop. Yang suka keliran malam pas hari berikutnya untuk ibadah stop. Karena keliran malam sampai jam 12 lebih itu paginya sulit bangun. Kalau ada ibadah sore itu, wah nanti ibadah sore aja. Nah, siang itu kan enak-enaknya tidur karena kurang tidur malamnya. Nanti, waduh, kok jamnya sudah terlambat sore. Wah, besok aja minggu depan. Akhirnya tidak bisa beribadah bersama-sama. Itu malas harus dihentikan. Karena orang malas, peminum, pemabuk itu yang menjadi sumber kemiskinan. Orang yang bekerja dengan apa adanya, dari yang mungkin bagi dunia tidak terhormat, tapi kalau bekerja tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri demi kepentingan Bapa, maka dari yang mudah itu, dari yang rendah pekerjaan rendah, karena kita setia akan dinaikkan oleh Bapa, dinaikkan lagi, dinaikkan lagi. Ya itulah saudara yang terjadi. Yang hidup dalam hidup ini begitu harus ada perubahan. Yang dulu menyembah ilah-ilah dunia ini, merayakan dewa matahari, ya kita menyembah dewa bulan. Nah kita sekarang menyembah yang ada di samaya, Bapa yang di sorga. Itu perubahan saudara, harus ada perubahan nyata dalam hidup ini. Dulu sering menyembunyikan nama Bapak. Nah ini aneh ya, anak kok sama bapaknya nggak mau mengakui. Mau mengakui Yahweh itu Bapak kita cuma kalau dalam perkumpulan. Tapi kalau di luar, di tempat kerja umum, menyembunyikan nama Bapak kita. Padahal kita hidup, nyawa kita panjang, itu kan karena kasih Bapak. Kita diberi makan, bisa sehat, bisa tercukupi itu karena Bapak. Kok di tempat umum kita menyembunyikan nama Bapak? Ditanya, kamu kalau beribadah menyembah siapa? Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang di atas. Itu jawaban apa sudah? Jawaban duniawi. Kalau kita bangga, langsung sebut kami menyembah Bapa yang Syamayim, namanya Yahweh. Saya menyembah, itulah sumber hidup saya. Berani begitu, diberkati Bapak. Ditambahkan. Berarti apa? Melaksanakan kebenaran. Saya membuktikan sudah. Jadi seperti ini. Siapa yang mencari kerajaan Elohim dan melakukan kebenarannya, semua kebutuhannya, sandang, pangan, rumah dan yang lain ditambahkan. Ini perlu ayat Roma 12 ayat 2 tadi. Perubahan pikiran yang sesuai firman Tuhan. Sehingga kita ini mengerti mana yang dari Bapa, mana yang bukan.
Ya hal seperti itu, orang datang ke rumah saya, Pak, saya itu kan lama Kristen turun-temurun. Nah, saya itu kan dulu katanya bayi saya dibaptis percaya. Kemudian dewasa saya ditumpang tangan untuk pengakuan percaya. Saya temukan itu dalam komunitas saya, ibadah kami. Tapi kok di kitab suci nggak ada ya? Kami temukan dalam kitab suci adanya semua baptisnya selam. Kok di sini kami nggak pernah dibaptis selam? Tanya dia. Saya harus menjawab terus terang sudah sumbernya. Nah, kalau sumber baptis selam itu artinya kalau ditenggelamkan itu mati bagi dosa kita, hidup lama. Ketika keluar dari air itu adalah mencapai hidup baru, hidup menurut firman Tuhan. Bisa jelas karena itu kalau petai tidak memenuhi syarat tapi harus selam. Baptis selam dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau percaya dari mana asalnya? Mesti ada asalnya. Dari Kaisar Konstantin sekitar abad ketiga. Di situ kan dia kan sudah mengkristenkan seluruh kerajaan Romawi yang tidak mau Kristen bunuh. Sudah berhasil semua. Karena itu ketika mau meninggal sakit keras, dia kan belum dibaptis. Nah, para rohaniwan di sekitarnya itu berusaha untuk membaptis dia. Karena sudah sakit keras hanya dipercik di tempat tidurnya, dipercik sebagai tanda dia sudah masuk kerajaan Tuhan, kata mereka. Dipercik. Dan saudara tahu kalau seorang pimpinan tertinggi, kaisar melakukan apa saja itu dianggap dari Tuhan, kan dianggap dewa. Sehingga apa yang dia lakukan patut dicontoh. Karena sejak saat itu generasi berikutnya mencontoh muncullah baptis percaya. Ya, itu contoh saudara-saudara. Jadi harus tahu, kalau kita tidak mengerti, itu kita tidak mengerti. Semua kehendak Bapa, kehendak Tuhan, mana harus tetap dengan kitab suci. Nah, seperti itu. Jadi setelah dia tahu, dia mengerti. Dan dia tanya, apa yang saya harus perbuat? Saya katakan, ya berpindah dari yang lama ke yang baru, yang salah ke yang benar. Ya saat itu juga baptis selam. Jadi itulah saudara-saudara. Perubahan harus dimulai dari pengertian kita, kebenaran. Saya tidak hanya belajar dari kitab suci saudara, tapi saya dari beberapa kitab suci dengan bahasa-bahasa aslinya, khususnya Ibrani, supaya saya mengerti karena itu sumbernya. Saya dulu akan terus mempertahankan nama Mary atau Maria, tapi setelah saya pelajari itu sumbernya bukan. Kalau Maria itu dipatungkan, namanya Dewi. Dewi itu pasangannya dewa, saudara. Karena itu diakui Maria ini adalah perempuan tanpa cacat celah sampai lamanya. Karena dia seorang Dewi. Dewi itu tidak nikah, saudara, tidak punya anak. Tapi kalau yang melahirkan sang juru selamat, Mesias, di Bethlehem Efrata, itu namanya Miriam. Dan itu setelah melahirkan sang juru selamat Yesua, dia melahirkan anak-anaknya yang lain setelah berhubungan dengan Yusuf suaminya. Jadi itulah saudara. Oleh karena itu, kalau kita bicara Miriam, orang akan berpikir itu Miriam saudaranya Mose gitu kan? Ya itu karena kebodohannya. Jadi inilah saudara, pengertian dari firman itu penting. Saya juga dari beberapa sumber internet itu saya pilih saudara. Kalau saya ambil yang menarik itu saya pelajari, ini sesuai firman enggak?
Sebab ada yang ngawur. Yang ngawur itu yang terkenal, saudara. Yang ngawur, yang membujuk-bujuk, tidak menegur terus terang yang sudah ada. Coba saudara kalau dipercaya Tuhan untuk memberitakan kebenaran, seperti Yeremia, Yesaya, Yesaya itu menegur apa yang dilakukan salah umat Israel. Berani nggak saudara? Kalau yang kita sampaikan itu menegur yang salah, yang sudah mapan, berani nggak? Nah itulah, kalau saya berani, itu bagian saya. Yang mapan, yang salah, tidak sesuai firman, itu saya, bagian saya memberikan. Saya senang saudara-saudara ada tantangan kalau saya melakukan firman Elohim. Itu perubahan saudara. Jadi perubahannya seperti ini saudara. Nah sekarang siapakah yang menghalangi pembaruan? Siapakah yang menghalangi pembaruan, pertumbuhan iman yang benar kepada Bapa saudara? Itu kitab suci juga menjawab saudara. Salah satunya dalam kitab Hosea 4 ayat 6. Itu ayat terkenal saudara, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Itu Bapak Yahweh bilang, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak mengenal aku, tidak mengenal ajaranku. Terus di situ siapa yang menolak? Kamulah yang menolak pengenalan itu. Siapa? Para nabi dan para imam, para pimpinan, kelompok-kelompok orang percaya. Jadi masyarakat Israel, umat pilihannya ini nggak ngerti siapa Yahweh, siapa Sang Pencipta langit dan bumi, apa yang dimaui Bapa. Itu karena apa? Imam-imamnya, nabi-nabinya menolak pengenalan itu. Dalam arti tidak mau mengenalkan kepada jemaatnya, rakyatnya. Jadi yang menolak pembaruan orang-orang percaya hingga mencapai mengerti kehendak Bapa adalah para pemimpin. Apa saja di sekolah teologi diajarkan tentang bagaimana mengenal Bapa, mengenal kehendaknya? No, tidak ada saudara. Itu pengenalan pribadi, usaha dia sendiri, kasih karunia Bapa. Jadi itulah saudara yang perlu kita pahami. Karena pemimpinnya saudara, akan bagaimana keadaan orang-orang kalau tidak mengenal, ya tidak, pemimpinnya menolak, keadaan rakyatnya di mana saudara? Itu ada di dalam 2 Tawarikh 15 saudara, ayat 3 dan 4. 2 Tawarikh 15 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian saudara. Ya, lama Israel tanpa kebenaran Elohim dan tanpa imam yang mengajar dan tanpa Torah, dan mereka dalam kesesatan berbalik kepada Yahweh Elohim Israel. Mereka mencarinya dan dia berkenan mereka temui. Kemudian ayat 5, dan pada masa itu tidak ada damai sejahtera orang yang keluar dan yang masuk, karena banyak kekacauan pada seluruh penduduk negeri. Ayat 6, dan mereka diremukkan bangsa melawan bangsa, kota melawan kota, sebab Elohim mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Jadi pernah saudara, bagaimana kalau jemaat umat Israel, orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh, kemudian tanpa kebenaran Elohim tadi, tanpa imam, tanpa pengajar yang mengajarkan firman, tanpa Torah, tanpa kitab suci yang benar, bagaimana? Mereka sama dengan dunia ini, melakukan tradisi dunia ini saudara. Ya karena pemimpinnya tidak mengajarkan,
Sehingga banyak orang percaya di masyarakat sekarang ini mengucapkan salam pertemuan persahabatan bukan yang berasal dari kitab suci sudah. Harusnya salam Elohim kalau ketemu, maka kuasa Tuhan damainya akan terjadi pada orang itu. Tapi mengucapkan salam yang bukan dari kitab suci, salamnya para tetangga kita, itu apa sudah? Mereka merasa benar. Saya tegur itu merasa benar. Beberapa orang yang melakukan itu fasih sekali sudah. Saya tegur itu merasa benar, kan artinya sama. Mengapa seperti itu sudah? Jawabannya karena para pemimpinnya mengizinkan. Bahkan ada para pemimpin rohaninya menyuruh supaya sama dengan sekitarnya. Jadi mereka itu melakukan seolah-olah kebenaran dari Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Jadi seperti itu saudara. Karena tidak mengerti firman, tidak ada yang mengajar. Nabinya, imamnya, ya mengajarkan yang sama dengan dunia, jemaatnya sama dengan dunia. Jadi seperti itu. Ada juga saudara orang percaya aktif ini saudara. Ketika Gunung Merapi dulu meletus ya, wah mereka bikin macam-macam masakan tuh sayur luwih dan terusnya, rumahnya dikasih macam-macam. Saya tanya, kok begitu ibu? Loh ini kan harus dilakukan, ini kan warisan leluhur supaya kita selamat. Nah, saudara tahu ya, orang percaya ini supaya selamat. Nah itu kalau majelisnya Bapak Pendeta tahu gimana? Oh mengizinkan, oh boleh, oh itu kan kita harus sama supaya kita tidak tanggung lagi. Oh gitu ya? Aneh ya? Nah itu saudara-saudara yang terjadi. Jadi keselamatan bukan dalam Tuhan Yesus Mesias, tapi dalam sesajian tadi. Nah, itu kan namanya hanya sebutan saja. Apakah seperti itu bisa masuk kerajaan Elohim? Tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau iman anggapan bisa masuk Elohim, tapi kalau iman sesuai firman Tuhan tidak bisa. Nah sekarang ini orang-orang percaya kebanyakan imannya adalah iman anggapan, menganggap saya sudah melakukan firman padahal yang dilakukan tradisi dunia, sehingga kita ini sama dengan dunia. Itu iman anggapan, merasa sudah melakukan padahal kita tidak melakukan. Seperti orang seperti saya dulu memanggil-panggil Sang Pencipta Bapa kita dengan nama yang adalah Dewa Bulan. Saya sembah-sembah, tinggikan, nyanyiannya sampai suara-suara meninggikan ya. Ternyata salah sudah. Itu saya percaya saat itu. Itu namanya iman anggapan. Ternyata yang benar adalah Yahweh Sebaot, Yahweh Elohim. Nah, salah sasaran saya. Itu iman anggapan. Karena itu saya berani melangkah dari yang lama ke yang baru dengan banyak risiko demi firman Elohim. Dan saya percaya penuh saudara melangkah itu. Siapa yang mengutamakan kerajaan Elohim dan melakukan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Luar biasa, betul-betul Bapak tambahkan juga, rumah tambahkan, kendaraan, pendapatan bulanan tambahkan juga, anak-anak kepandaiannya ditambahkan, penghasilannya, pekerjaannya dipermudah Bapak ditambah-tambahkan juga. Luar biasa. Itu adalah apa? Firman Elohim itu benar. Jadi di sini saudara, perlunya orang-orang yang mengajarkan firman Elohim dengan benar. Nah, misalkan di sini jemaatnya pengen mencari kebenaran Elohim sungguh-sungguh, kemudian masuk ke khotbah yang melemahkan usaha-usaha mencari kebenaran, nah, buang aja, nggak usah dipakai. Nah, itu adalah kita. Nah, pengurusnya juga dinilai Bapak. Jadi seperti itu saudara. Kalau tanpa Elohim tadi hidupnya penuh
kesesatan. Tapi setelah mereka kembali mencari Elohim Yahweh, hidup mereka dipulihkan. Nah, di dalam kitab 2 Tawarik tadi itu adalah janji-janji dan perubahan harus nyata, saudara. Contohnya ya, Rasul Saul. Semula kan dia itu anggota majelis tinggi di Yahudi, imam tinggi di Farisi. Dia kan seorang Farisi, imam Farisi ya. Rasul Saul itu imam Farisi. Pengetahuannya tentang Torah luar biasa, Rasul Saul itu. Karena itu mereka mempertahankan tradisi Yahudi yang memimpin siapa? Rasul Saul itu. Yang mengejar murid-murid Tuhan Yesus untuk tidak percaya kepada Yesus, untuk meninggalkan ajaran dia. Siapa yang memimpin? Rasul Saul. Ini pemimpin Yahudi ya, seorang Farisi, itu Rasul Saul. Tapi setelah dijamah Tuhan buta 3 hari, melihat penuh Roh Kudus, berubah total, saudara. Karena itu diceritakan dalam kitab suci ini, orang-orang bingung ketika Rasul Saul datang, itu bingung, ketakutan, dikiranya mau menangkap dan membunuh. Ternyata tidak. Ketika mau masuk Yerusalem untuk ketemu tua-tua seperti Petrus, Yakobus dan seterusnya, ditolak, sudah dihalangi. Karena apa? Takut kalau Rasul Saul ini nanti bikin kekacauan. Ternyata Rasul Saul sudah berubah. Setelah terima Sang Mesias Tuhan Yesus Mesias, dia berubah. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berubah. Karena itu dia katakan, yang dulu ku anggap keuntungan adalah kerugian, sekarang aku menemukan yang emas ya, ajaran yang benar. Karena itu ajaran Rasul Saul ini luar biasa, karena dia tahu persis apa yang dilakukan orang Farisi yang menentang Yesus dan Juru Selamat, dan apa yang harus dilakukan untuk setelah mengenal Yesus. Jadi perubahannya nyata, saudara. Dulu menangkap orang-orang yang ikut Mesias, sekarang menggembalakan, mengajak kebenaran. Karena itu Rasul Saul ini dikasih Bapa itu penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Sampai dia mengatakan sampai langit tingkat 3. Ya, langit tingkat 3. Mengapa ada langit tingkat 3? Itu saudara perlu pahami ya. Ada terjemahan yang saya perlu sampaikan. Di permulaan kitab suci, kitab Bereshit atau Kejadian pasal 1 di dalam, ini bahasa aslinya Ibrani demikian, saudara. Bereshit bara Elohim. Nah, itu dikatakan di situ hasamayim wa et ha ares. Ares itu bumi ya. Samayim itu dikatakan samayim pakai M ya, berarti jamak. Diterjemahkan dari terjemahan Inggris King James Version, itu kata samayim itu adalah heaven pakai S ya, heaven pakai S. Jadi di situ samayim itu adalah langit-langit. Ini menunjukkan bahwa bumi itu datar, kemudian ada langit. Nah ini langit-langit ya. Ini bumi datar, ini langit-langit. Karena dikatakan itu, Rasul Saul mengatakan, aku dibawa ke langit sak 3. Langit-langit. Begitu ya, itu kebenarannya. Tapi tidak saya jelaskan secara gamblang karena waktu ya, saya cuma ingatkan itu. Jadi kalau kita belajar di bahasa Ibrani ngerti sudah. Seperti Bereshit itu kan pada mulanya gitu ya, bara menciptakan, seperti itu. Jadi disinilah kita mengerti sudah bahwa sebenarnya sesuatu yang dari Bapa itu luar biasa dan dibutuhkan perubahan, saudara. Sekali lagi saya beri contoh Petrus, perubahannya saudara luar biasa. Ketika masih mengikut Yesus gurunya, dia belum dipenuhi Roh Kudus. Kalau kumpul teman-temannya yang murid-murid 12 itu saudara, bangga.
Guru, sampai apapun saya ikut kau. Kalau ada tantangan mau mencelakai guru, saya yang pertama maju. Gitu ya. Saya selamanya akan membanggakan kau, percaya kepada. Nah, saatnya tiba, saudara. Yesus Masiah ditangkap, diadili. Petrus sembunyi-sembunyi lihat bagaimana sang Mesias gurunya itu disiksa. Ada perempuan tanya, kamu kan muridnya itu kan yang disiksa itu. Oh enggak, aku enggak kenal dia. Ya sampai 3 kali. Hanya orang lemah negur dia, enggak, saya enggak kenal dia. Saya bukan muridnya. Mungkin kan dia mungkin mirip saja, tapi saya tidak percaya. Kalau tanpa Roh Kudus kayak gitu, orang-orang percaya sekarang ini sama, saudara. Kalau tanpa penguatan Roh Kudus dan firman yang benar, kalau di persekutuan ini ngomongnya rohani sekali, saudara. Tapi kalau di luar, orang tanya siapa Tuhan? Ya Tuhan yang Maha Esa, yang di atas. Itu kan jawabannya. Mengapa nggak berani mengatakan Tuhanku namanya Yahweh, Juru Selamatku namanya Yesus Masiah? Mengapa tidak berani? Karena tanpa Roh Kudus dan firman yang benar. Jadi mereka hanya kekuatan fisik. Tapi setelah Petrus ini diurapi Roh Kudus, yang terjadi luar biasa. Dia dipenuhi karunia Roh. Dia berani berkhotbah di hadapan ribuan orang, memberitakan keselamatan dalam Yesus. Dia berani menyatakan dan menanggung risikonya, saudara, dalam hidupnya. Itu perubahannya, saudara. Yang disukai Tuhan sekarang adalah yang mengenal firman dan yang mengenal kehendak Bapa. Ini harus mulai membuktikan dalam hidupnya. Yang sederhana, saudara, hari-harian di tempat umum atau biasa katakan Shalom Aleichem, kuasanya besar, saudara. Tuhan katakan kalau orang menolak kata Shalom kita, Shalomnya akan kembali kepada kita. Karena itu Yahweh dikatakan Yahweh Shalom, ya, Yahweh damai sejahtera. Kemudian kalau di tempat umum banggakan namanya. Banggakan Bapamu. Ini saya tekankan terus, saudara. Karena dengan membanggakan nama Bapa, menyebut namanya, itu Bapa ditinggikan. Itu namanya jangan hanya di tarian-tarian. Tinggikanlah namamu, hormatilah namamu, kudus-kudus mulia namamu Bapa. Bukan hanya itu, tapi meninggikan Bapa. Itu kalau kita di tempat umum orang tanya, kamu kok selalu sehat? Jawabannya berkat Bapa Yahweh. Dia akan tanya, Yahweh itu siapa? Jawab, oh berkat luar biasa. Sehat itu tambah-tambah ya. Loh kamu kok namanya kerjanya gini kok duitnya masuk terus? Ini yang memerintahkan Bapa kami yang surga. Namanya Yahweh. Yahweh itu siapa sih? Jawab, berkatnya tambah banyak makanya. Itu bukti perubahan, saudara. Kalau tidak mau berubah, saudara tetap saja dalam kesesatan, dalam tekanan hidup. Kekristenannya, orang-orang percaya yang hanya mandek, tidak mengerti kehendak Bapa. Marilah saudara, di akhir zaman ini kita berubah. Terakhir saudara, Raja Yosia yang memimpin rakyat Israel itu selamanya mereka nggak mengerti kehendak Bapa. Yang mereka lakukan adalah kehendak tradisi suku-suku bangsa di sekitarnya yang itu dianggap benar. Tapi setelah Yosia ini menemukan kitab Torah yang sedang bersih-bersih, bait suci yang hancur itu, dia mempelajari kitab Torah, tahu ternyata semua kehidupan kita salah. Mari kita ikuti Torah Yahweh. Kemudian Raja Yosia memerintahkan seluruh rakyat Israel mendengarkan kata-kata di dalam kitab Torah itu, dan mereka harus mengikuti petunjuk dan yang ditentukan Elohim Yahweh dalam kitab Torah. Akhirnya apa? Mereka berubah dan mulai berkatnya melimpah. Dan satu hal, karena saat itu
menyangkut hari-hari raya. Raja Yosia ini pada bulan pertama, bulan Nisan, langsung memerintahkan, ini sudah saatnya kita memperingati hari-hari raya Yahweh yang selama berpuluh-puluh tahun kita lupakan. Tapi setelah ada Torah, kitab suci ini, Raja Yosia memperingati hari-hari rayanya. Itu luar biasa, perubahan harus dilakukan. Dan luar biasa, saudara, untuk itu tadi tentang Raja Yosia itu saudara dapat baca di dalam 2 Tawarikh 35 juga. Di dalam 2 Tawarikh 35 itu saudara bisa menemukan apa yang dilakukan Yosia. Di samping melenyapkan, membuang semua berhala termasuk ilah-ilah lainnya yang kita sembah dulu, itu harus dibuang jauh-jauh. Tugu-tugunya berhala dihancurkan dan kembali melakukan apa yang ada dalam kitab Torah, kitab suci kita. Ya, itulah yang ada. Torah dan Mesorah adalah dari Bapa Yahweh. Keselamatan hanya di dalam Dia, oleh Dia, di dalam Yeshua HaMashiach. Marilah saudara-saudara, kita punya hati untuk berubah. Dengan yang sedikit firman ini, kita yang tangkap sekarang, kita berubah. Maka pembaruan dalam pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, pelayananmu berubah total, termasuk fisikmu berubah total. Ada yang di ultimatum saudara, sudah disembuhkan dari sakit ini apa, ginjalnya ya. Dari seminggu itu sudah 3 kali saudara cuci darah. Setelah mengenal Bapak ya, berani berubah total, geger keluarganya saudara. Dia dikatanya sudah sakit sekarang menyembah, menyebut nama macam-macam, itu sesat begini. Dia tetap setia. Akhirnya apa saudara? Periksa bulan berikutnya menjadi sekali dalam seminggu dia cuci darah, dan akhirnya 6 bulan kemudian sembuh total. Dokternya terkagum-kagum, tapi dia sama dokternya bersaksi tentang kesembuhan yang dari Bapak Yahweh. Dia bersaksi bahwa Yahweh lah yang menyembuhkan saya total, memulihkan saya, karena Dia yang menciptakan saya, dan di dalam Yesus HaMashiach saya sehat senantiasa. Itulah kesaksian. Dan karena pekerjaannya cuma buruh ya, akhirnya ada pas lowongan ini ya, teman saya yang di Malaysia kontak-kontak, dia pinter IT-nya ya, kemudian saya hubungkan, diterima di Malaysia Jaya ya. Nah, sehat, sakit tidak bisa membunuh dia, mematikan dia untuk beribadah kepada Bapa, untuk menjadi saksi seperti Petrus, seperti Rasul Saul. Mari kita berubah saudara-saudara, dan dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa bagi Yahweh. Jemaat ini, tempat ini, organisasi ini, demi nama Yeshua, bagi Yahweh Sebaot kemuliaannya, juga sekitarnya bagi Yahweh, Jogja bagi Yahweh, Indonesia bagi Yahweh Sebaot. Haleluya, amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, berikanlah kekuatan, berikanlah penyegaran untuk jemaat, supaya bisa memahami firman-Mu, mengerti dalam hidupnya, sehingga mengenal kehendak-Mu, dan bisa melaksanakan firman-Mu, dan mereka mulai menunjukkan perubahan yang pasti kepada pembaruan sesuai firman-Mu. Kami memohon demi nama Yeshua, semua sukses beruntung dalam kehidupannya, dalam melakukan kehendak-Mu. Haleluya, berkat Tuhan atas saudara semua. Amin. Sudah membawakan firman Bapak Yahweh. Jangan lupa
kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Mari bersama-sama kita mengangkat persembahan dan kita akan bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapak Yahweh dengan penuh ucapan syukur kami. Jika pada saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih kami sudah mendengarkan Tuhan firman. Ya Bapa, pada saat ini kami siap untuk memberikan persembahan. Kiranya Kau kuduskan, Kau sucikan persembahan ini, sehingga persembahan dapat berguna untuk pelayanan di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan musikan sisi lurut-lurut. Bersama tim yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini.